Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Selamat datang kembali di ruang kelas 4. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1 untuk kelas 4 dengan saya wali kelasnya yaitu Mayang Nursagita SPD. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber energi. Siapakah yang sudah tahu apakah yang dimaksud dengan sumber energi itu? Sebelum membahas tentang sumber energi, mari kita kenali dahulu pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari salah satu sumber energi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sedang dilakukan. Ada ibu yang sedang menjemur pakaian, ada ayah yang sedang berolahraga. Nah, selanjutnya mari kita berdiskusi. Apa sih yang diceritakan pada gambar tersebut? Kemudian, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Dan yang terakhir, apakah kamu dapat menyebutkan contoh lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ada pertanyaan nih dari Beni. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, betul, matahari. Sekarang, ayo kita bantu Beni untuk melakukan percobaan berikut ini. Langkah pertama, basahi 2 lembar tisu dan 2 lembar kertas. Lalu langkah kedua, jemurlah selembar tisu dan selembar kertas di tempat panas dan sedangkan sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Langkah ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tuliskan hasil pengamatan kalian beserta kelompok ke dalam tabel berikut ini. Lalu kalian jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Yang kedua, diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut. Yang terakhir, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Untuk yang berikutnya, mari kita baca sebuah teks yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Setelah membaca teks tadi, kalian tuliskan beberapa manfaat dari matahari dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Tuliskan manfaat-manfaat tersebut ke dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Kalian tahu gambar apakah ini? Ya, jagung. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolahnya dan menjualnya. Nah, sekarang jawablah 2 pertanyaan berikut. Apa yang akan terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, yuk kita membaca teks berikut ini. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Lalu setelah kalian membaca teks tadi, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, berilah 3 contoh lain dari luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Dan yang terakhir, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak ibu dapat memahami materi hari ini dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.